Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat sehingga kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah di bulan yang mulia ini, bulan suci Ramadan. Salawat serta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Untuk mencapai ketakwaan tersebut, Nabi Muhammad memberikan 3 amalan utama yang dikuatkan oleh Nabi kepada para sahabat sebelum memasuki bulan Ramadan. Dan sampai sekarang menjadi kurikulum Ramadannya Nabi. Jadi kalau ustazah ingin mengeluarkan kurikulum Ramadan, bisa nanti dibuat agenda hari pertama ngapain, hari kedua ngapain, sebelum sholat apa saja yang dilakukan, setelah sholat apa saja yang dilakukan. Jadi tidak bingung ketika memasuki bulan suci Ramadan. Apa saja itu? Yang pertama, meningkatkan sholat. Meningkat secara singkatnya ialah menambah dari yang fardu ditambah dengan yang sunnah. Jadi mulai sekarang keluarkan semua amalan-amalan sholat sunnah yang ustazah ketahui, seperti contohnya sholat sunnah rawatib, sholat sunnah duha, sholat sunnah tahiyatul masjid, keluarkan semuanya. Apa saja? Sholat sunnah tahajud mungkin. Yang kedua apa itu amalannya? Yang kedua, berinteraksi dengan Al-Quran. Banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Contohnya seperti apa berinteraksi dengan Al-Quran tersebut? Yang pertama, membaca Al-Quran. Atau kalau kita menyebutnya dengan qiraah. Banyak membaca Al-Quran. Kalau kita membaca Al-Quran, bisa kita targetkan membaca Al-Quran sehari berapa lembar atau sehari berapa juz. Jadi seminimal-minimalnya kita bisa menghatamkan satu Al-Quran itu 1 bulan. 1 juz 1 hari, 1 juz 1 hari, jadi 30 juz 30 hari. Atau mungkin bisa juga sebelum sholat berapa lembar, sesudah sholat berapa lembar, sampai nanti sudah mencapai targetnya. Yang kedua, berinteraksi dengan Al-Quran itu dengan cara menghafal. Jadi kalau kita ingin menghafal, bisa kita selingi dengan membaca Al-Quran. Seperti sebelum sholat kita menghafal, setelah sholat kita membaca. Jadi bisa kita selingi. Atau ustaz-ustazah yang sudah 30 juz bisa juga dimurojaahkan hafalannya. Bisa diganti yang menghafal Al-Quran, diganti dengan murojaah. Sebelum sholat murojaah, setelah sholat membaca Al-Quran. Yang ketiga, amalan yang ketiga yang diberikan Nabi, infak. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dermawan dan bertambah dermawannya ketika memasuki bulan suci Ramadan. Apa yang beliau lakukan? Mensupport para sahabatnya yang mempunyai anggaran dan dikumpulkan sebelum memasuki bulan Ramadan. Anggarannya tidak perlu banyak ustazah, 10.000 juga bisa, 20.000 juga bisa, atau mungkin lebih. Jadi, dan tidak pula juga harus uang, bisa juga dengan makanan, minuman, atau yang lebih praktis sembako. Barang siapa yang memfasilitasi orang yang berbuka puasa walaupun dengan sebiji kurma dan sehirup air, maka orang tersebut mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tanpa dikecuali pahalanya. Cukup sekian tausiah singkat dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.